Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengenal, saya baru melihat dan dengar sosok Panglima Pajaji ini. Akhir ini viral karena menantang media terus dia bilang sebagai pelindung adat. Kalau memang Panglima Pajaji adalah seorang pelindung adat dan budaya, buktikan, jangan cuma keluar di medsos, buktikan. Biar bagaimanapun juga Panglima Jila sudah banyak berbuat untuk warga kita Dayak. Panglima Jila sudah banyak membantu warga Dayak di Borneo ini. Jadi Panglima Pajaji buktikan kalau memang betul-betul membela dan mempertahankan hak warga Dayak. Jangan biarkan itu perusahaan yang merusak tanah-tanah kita ya. Tambang tahan, ADI tahan, sawit tahan. Dokter akan kukeluarkan dari dalam Apain? batalan kau tumbuh sebagaikan rabung dengan paku piring. Wahai kau, dengarlah kataku. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Oke guys, kali ini ada satu info yang viral buat kalian semua. Apa itu? Kali ini kita akan membahas tentang sosok Panglima Dayak. Beliau ini muncul ketika ada Panglima Jila itu sedang melaporkan si Rocky Gerung. Nah, tiba-tiba ada satu sosok lagi Panglima, yaitu Panglima Pajaji. Nah, Panglima Pajaji ini katanya sih dia tidak sepakat atau tidak setuju dengan Panglima Jila. Akibat ulahnya itu sekarang orang-orang pada ngebuka semua keburukan-keburukan ataupun rekam jejak Panglima Pajaji ini. Nah, seperti apa itu videonya guys? Mari kita simak sama-sama. Senat Kajubata 1000% Rocky Gerung. Dukung Rocky Gerung. kami masyarakat Rimba Belantara menyampaikan kepada semua pihak terkait hujatan, cemoohan, caci maki dengan Panglima Jila supaya berhentikan, stop itu semua. Itu provokasi, mau mengadu domba. Satu, saya minta kepada masyarakat Dayak khususnya di Kalimantan supaya menghentikan hujatan itu. Kedua, mari kita dukung apa yang disampaikan oleh Panglima Jila. Itu ada benarnya untuk negara dan khususnya untuk masyarakat Dayak di Kalimantan. Kalian yang Ini apa nih guys? video tentang Panglima Jila itu kalian sempurna sekali ya. Kalian paling pintar, paling sempurna. Tentang apa nih guys? Orang-orang otak seperti kalian itu, itu yang bikin negara tidak bisa maju. Karena mengambil kesalahan, kekeliruan, kekilafan orang lain untuk menjadi bahan hinaan, bahan olok-olokan, bukan saling memperbaiki. Simak sampai selesai guys. Ya, Panglima Jila itu juga manusia, jadi Benar, tidak benar. sempurna. Dia mengatakan bahwa presiden adalah simbol negara. Itu hal yang keliru, mari kita perbaiki. Bukan kita buat video untuk menghina beliau. Itu kesalahan besar. Ya. Jadi stop, hentikan buat video untuk menghina Panglima Jila atau mengolok-ngolok karena pernyataannya bahwa presiden adalah simbol negara. Ya, kalau belum tahu belajar, kalau yang sudah tahu belajar, biar orang tahu. Jangan menjadikan titik kelemahan orang lain untuk mencari panggung di media sosial. Kalian stop, itu tidak ada guna. Oh, ternyata ini adalah salah satu pendukung Panglima Jila guys. Beliau ini tidak suka karena ada beberapa komentar orang-orang di medsos itu nyinyirin perkataan dari Panglima Jila. Kalau menurut saya sih ya bener banget. Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang mencari panggung atas kesalahan orang lain. Nah, salah satunya Panglima Jila ini dijadikan sebagai batu loncatan orang untuk
biar viral dan terkenal. Padahal ya namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Lagian Panglima Jila ini niatnya bagus dan benar membela Presiden Jokowi. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Dan untuk orang-orang yang membenciku, Apa lagi ini, guys? kepadamu kukatakan, di dalam hatiku tidak sedikit pun aku Itu membencimu. matanya kenapa ya? Dan aku selalu mendoakanmu agar engkau hidup di dalam kebenaran dan kuasanya yang agung. Put Panglima Pajaji suka Nah, semena-mena. ini, guys. Wanita bernama Dewi Koar-Koar bongkar tabiat asli di medsos. Beredar pengakuan seorang Simak wanita sampai selesai, bernama guys, Dewi biar mengungkit paham. masa lalu Panglima Pajaji. Melalui akun Facebook Dewi Lupe Mantan, sosok Panglima Pajaji disentil keras. Wanita bernama Dewi mengaku sebagai mantan istri Panglima Pajaji. Bukan hanya pengakuan, Dewi mengungkap foto kebersamaan dengan Panglima Pajaji. Hal itu diungkap Dewi lantaran terusik dengan sikap Panglima Pajaji. Beberapa waktu lalu, Panglima Pajaji menyentil Panglima Jilah yang mendukung proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Panglima Pajaji tidak sepakat dengan keputusan Panglima Jilah yang berada di posisi pro. Ia menilai sikap Panglima Jilah tersebut tak memberikan perlindungan untuk hutan Kalimantan. Sentilan dari Panglima Pajaji membuat ia mendapat banyak dukungan. Namun tak berlaku bagi Dewi yang mengaku pernah dinikahi Panglima Pajaji. Dalam hal ini, Dewi menegaskan bahwa pengakuannya pernah menjadi istri Panglima Pajaji bukan kabar bohong. Saya tidak buat berita hoax, ini bukti-bukti waktu bersama Panglima Pajaji, tulis akun Facebook Dewi Lupe Mantan dikutip sripoku.com dari snack video gelar berita, Minggu, 20 Agustus 2023. Semoga Panglima Pajaji bisa melihat postingan saya ini, imbuhnya. Pengakuan tersebut diungkap Dewi sembari menyematkan foto bersama Panglima Pajaji. Lantas di balik itu, Dewi memiliki maksud untuk meminta Panglima Pajaji berhenti koar-koar. Berhenti buat video menentang Panglima Jilah. Suka atau tidak kepada dia biarkan urusan beliau, ungkapnya. Ia memperingatkan Panglima Pajaji untuk tidak membuat suasana semakin gaduh. Tak hanya itu, Dewi mengungkap bahwa Panglima Pajaji mempunyai tabiat tak baik. Pasalnya ia mengaku diceraikan Panglima Pajaji secara semena-mena. Panglima Pajaji kalau memang terlahir dari keluarga terhormat, lantas kenapa kau mau menceraikan aku tanpa sebab? Tanya Dewi. Jika memang kau Panglima Pajaji kenapa tidak kau ceraikan aku di depan kedua orang tuaku dengan cara baik-baik, ungkapnya. Perlakuan Panglima Pajaji dengan menceraikan secara tak baik membuat Dewi murka. Menurutnya sikap Panglima Pajaji sebagai orang terhormat tidak sepatutnya seperti itu. Karena aku dari orang sederhana gak punya apa-apa sehingga seenaknya diri memperlakukan anak orang seperti hewan, katanya. Wow, Kemurkaan Dewi diperlakukan semakin seperti hewan. menjadi-jadi hingga melontarkan peringatan keras. Ia berharap Panglima Pajaji mendapat balasan atas perbuatan semena-menanya. Pengakuan wanita bernama Dewi melalui akun Facebook Dewi Lupe Mantan viral di media sosial. Nah, bener banget, guys. Menurut saya ini kabar yang benar-benar yang mengejutkan ya. Karena ternyata Panglima Pajaji ini mempunyai urusan yang belum selesai. Ya, sebaiknya kalau memang masih ada urusan yang belum selesai, harusnya diselesaikan dulu secara baik-baik. Ini bukan untuk mencampuri urusan keluarga beliau ya guys, tapi sebagai sosok netizen lah, anggap aja kita ini sebagai netizen yang melihat ya, harusnya Panglima Pajaji itu lebih bijaksana karena beliau adalah seorang panglima yang dipanuti oleh banyak orang. Nah, harusnya urusan keluarganya harus diselesaikan dengan secara baik-baik. Saya juga melihat Panglima Pajaji ini sebenarnya mungkin keliru ataupun salah paham mengenai soal IKN. Beliau ini menganggap negara akan merusak Kalimantannya. Menurut saya nggak mungkin lah guys ya. Jokowi itu di berbagai kota aja dibangun, Papua aja dibangun, segala di NTT dibangun, dan di berbagai kota itu membangun bangsa Indonesia ini agar tidak kalah oleh bangsa luar. Menurut saya Pak Jokowi itu sudah berpikir secara matang ya guys. Mana mungkin Pak Jokowi mau menghancurkan hutan yang memang menjadi paru-paru dunia. Dan setelah saya selidiki ataupun saya cari-cari, yang mau di kawasan tempat yang dibangun itu bukan hutan adat, bukan hutan lindung ya guys. Itu memang kawasan untuk sebenarnya memang untuk pembangunan dan tidak merusak lingkungan hutan yang selama ini dijaga oleh warga Kalimantan. Jadi
menurut saya itu sudah bagus. Tempatnya sudah dipilihkan yang paling tepat lah, tidak merusak hutan yang menjadi paru-paru dunia. Oke guys, coba kita lanjut lagi. Hei, apakah saya kurang diam? Hah? Macam ayam berak kapuk? Why? Maksud saya itu kan bukannya saya Ini guys, membuka air mantan istri Panglima Pak Jaji. Saya hanya mengatakan sebenarnya bahwa dia orang seperti itu menurut sepengetahuan saya selama saya berumah tangga sama dia. Sementara saya itu kan tidak meminta lebih, hanya memintai dia itu meminta maaf kepada pihak keluarga saya. Kalau memang sudah nggak sanggup sama saya atau mau menceraikan saya, setidaknya kan menceraikan saya dulu dengan orang tua saya dengan keluarga, jadi enak kan, agar nama baik kehidupan selalu terjaga. Begini kenapa? Udah tahu kok tanya. Kalau kita lihat video tadi, permintaan mantan istri Panglima Pak Jaji ini nggak muluk-muluk ya guys, cukup sederhana. Dia tadi cuma minta untuk berpisah secara baik-baik, tidak mengambang ataupun tidak menggantung seperti ini. Karena bagaimanapun juga di awal mereka itu hubungannya baik-baik, maka akan lebih tepatnya kalau mau berpisah ya berpisah juga secara baik-baik dan diserahkan kembali kepada orang tuanya. Jadi semua bisa kembali ke kehidupan masing-masing dengan tidak lagi meninggalkan masalah. Ya menurut saya itu cukup simpel. Kita nggak tahu kenapa Panglima Pak Jaji ini sampai sekarang itu masih belum menyelesaikan masalahnya secara benar. Oke, coba kita lanjut lagi. Teman siapa? Yaitu Panglima Pak Jaji buka suara soal tantangan yang dilayangkan ke Panglima Jilah. Menurutnya, pernyataannya selama ini yang menolak pembangunan IKN bukan menantang Panglima Jilah. Menurutnya, ia hanya ingin mengingatkan soal adanya ramalan dari leluhur soal pertumpahan darah di Kalimantan. Sebagai seorang Panglima, Panglima Pak Jaji meminta agar Panglima Jilah bersiaga dengan adanya ramalan itu. saya akan meluruskan tanda-tanda yang saya maksud dan kode-kode alam yang masuk. Itu sebenarnya sudah diramalkan oleh kepala leluhur yang turun-temurun di Pulau Mas ataupun Pulau Menteri. Dan saya memperingatkan abang saya, Panglima Jilah, supaya bersiaga, siap, sigap. Karena apa yang dikatakan leluhur itu tak pernah bohong. Nah, Anda telah mengarahkan 6.000 transmigrasi dari Yogyakarta untuk pindah ke Kalimantan. Itu hoax. Itu hoax di Jakarta. Itu semuanya itu harus dipertimbangkan. Betul, harus dipertimbangkan. Tapi selama yang kita pelajari, selama yang kita lihat, ibu kota Nusantara itu tidak akan seperti Jakarta. nah, Lahan yang dipakai untuk bangun IKN itu bukan hutan alam, melainkan itu hutan produksi, bos. Bahwa pertumpahan besar yang akan terjadi di Kalimantan itu disebabkan oleh mega proyek IKN. Jangan begitu, bos. Jangan karena berbeda pendapat soal IKN sesat. Elino, Basurami Kasuruga, Besengat ke Jubata, arus. Saya Rian Obus, Komandan Propos, Komando Pertahanan Adat Dayak, Kalimantan, mendukung pembangunan IKN di Kaltim, serta mengutuk keras perkara Rocky Gerung yang menghina Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kami meminta kepada Bapak Kapolri tangkap Rocky Gerung segera. Adil Katalino, Basurami Kasuraga, Besengat Kajubata, arus. mana nih yang kemarin teriak mau turunin Jokowi? Nah guys, itu tadi beberapa kompilasi yang sudah kita bahas mengenai Panglima Pak Jaji ini. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, Panglima Pak Jaji ini
ternyata kemungkinan salah paham mengenai tentang IKN ini. Beliau menganggap kalau ibu kota dipindahkan itu akan seperti Jakarta, padahal sudah dijelaskan di awal oleh Pak Presiden, yang pindah itu hanya pemerintahannya saja, kantor-kantor pemerintahannya saja, bukan seperti di Jakarta total dibangun pindah ke Kalimantan, enggak. Yang dipindahkan itu hanya kantor kepegawaian dan administrasi pemerintahan Republik Indonesia saja. Jadi yang akan dibangun itu ya tentu tidak sebesar Jakarta. Tadi juga kita lihat dia membahas hutan yang akan dihilangkan oleh pemerintah. Ternyata lagi beliau ini salah paham lagi, guys. Beliau mengira hutan-hutan adat, hutan-hutan alam yang akan dihilangkan, akan digunduli, ditebang untuk membangun kawasan IKN. Padahal sudah jelas Jokowi ataupun Pak Presiden kita tuh nggak mungkin menghilangkan hutan alam yang menjadi andalan kita semua untuk mengurangi populasi udara. Yang jelas hutan yang akan dihilangkan ataupun lahannya akan dibuat sebagai kawasan IKN itu adalah hutan memang tempat produksi, dan kawasan itu memang sudah dirancang untuk dijadikan pembangunan ataupun perkotaan. Jadi tidak ada salahnya kalau tempat itu akan dibangun kawasan IKN. Kira Panglima Pajaji ini sudah salah paham terlalu jauh ya guys. Atau mungkin memang di belakangnya ada orang-orang yang sengaja menghasut dan mempengaruhi pemahaman beliau. Jadi saya harap kedua panglima ini bisa bertemu dan langsung berkomunikasi secara langsung ya, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau sudah ketemu tuh bisa lebih tenang dan clear permasalahannya. Kita berharap semoga tidak terjadi apa-apa ya guys. Saya pribadi berharap semoga warga Dayak itu semakin kompak, semakin maju, dan semakin bahagia lagi kehidupannya. Guys, itu saja video kompilasi dan komentar saya dalam video ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah klik subscribe. Buat yang belum, silahkan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam NKRI.